wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat mengikuti KBM online. Anak-anak, pada hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Kiki. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik. Kita akan belajar pada muatan, bahasa Indonesia, dan PKN. Anak-anak yang soleh-soleha, pada minggu ini kita akan belajar pada subtema terakhir pada semester ini, yaitu pada tema 4, subtema 4. Selanjutnya pada minggu depan kita bisa latihan soal sebagai persiapan ulangan akhir semester 1. Nah anak-anak, perhatikan baik-baik ya pembelajaran hari ini agar kalian dapat memahami setiap materi yang Ustazah berikan, dan harapannya kalian bisa mengikuti ulangan akhir semester dengan lancar. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan belajar menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Anak-anak, kita kan sudah belajar cara membuat laporan pengamatan. Kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat laporan pengamatan? Nah, laporan dapat dibuat dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari pengamatan gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Saat menulis, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat mencari atau belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau orang tua. Setelah kalian mengetahui maknanya, tentunya kita dapat menuliskan laporan tersebut. Nah, anak-anak, di sini setiap teks yang kita baca atau kita dengar memiliki informasi penting loh. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah yang ada pada gambar berikut. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Jadi kalian membaca teks dengan seksama ya, dengan cermat membacanya. Kemudian yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Jadi kalian harus menandai kata yang tidak kalian pahami artinya. Kemudian yang ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. Nah anak-anak, selain bertanya, kalian bisa loh mencari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, tulislah informasi tersebut menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, itu cara menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Kita lihat contohnya seperti berikut ini. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Manfaat Hutan Kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Nah, setelah kita membaca dengan cermat, membaca dengan seksama, kemudian kita bisa menandai kata yang tidak kalian pahami artinya. Kata-kata asing di telinga kita. Misalnya, jika kalian tidak tahu apa sih itu hutan, kalian bisa menandainya kata hutan tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru maupun kepada orang tua, sehingga kalian akan mengetahui arti dari kosakata hutan, yang berarti tanah luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. Nah, seperti itu anak-anak, untuk mencari arti dari kosakata atau arti dari kata yang tidak kamu ketahui artinya, sehingga kalian bisa menerapkan contoh yang seperti Ustazah berikan tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar membaca laporan hasil pengamatan. Kalian bisa lihat pada gambar berikut merupakan gambar jalan yang sangat terawat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat itu dapat disampaikan kepada orang lain, misalnya dengan membacakan isi laporan dan menceritakannya. Saat kalian membacakan laporan, pastikan suara kalian itu jelas dan lantang
agar orang lain dapat memahami isinya. Coba ya, Ustazah akan mencoba untuk membacakan laporan hasil pengamatannya Ustazah. Karena di sini Ustazah sudah mengamati gambar jalan yang terawat. Kemudian Ustazah akan membuat suatu laporan seperti berikut ini. Nah, di sini ada contoh laporan. Ustazah akan mulai mencoba untuk membacakan laporan hasil pengamatan. Tentunya Ustazah akan membacakan dengan jelas dan lantang agar kalian dapat memahami isinya. Setiap hari kita melewati jalan, misalnya saat menuju ke sekolah atau ke rumah. Jalanan yang kita lewati berbeda-beda. Ada jalan yang bersih dan terawat. Ada juga jalan yang tidak terawat. Jalan yang terawat terlihat bersih. Rumput dan pepohonan di tepi jalan rapi. Daun kering pun disapu agar jalanan bersih. Apabila jalan terawat, orang yang melewatinya akan merasa nyaman. Udara di sekitar jalan yang terawat juga sejuk. Nah, seperti itu anak-anak cara membaca laporan hasil pengamatan. Kalian baca dengan suara jelas dan lantang ya, agar yang mendengar dapat memahami isi dari laporan yang kalian baca. Selanjutnya, selain melalui gambar, ada sebuah percakapan. Dari sebuah percakapan tersebut, kita bisa menemukan informasi penting. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Carilah arti yang belum kalian pahami. Carilah di dalam kamus atau dengan bertanya pada guru dan orang tua. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kita dalam menjawab pertanyaan anak-anak. Coba yuk kita baca pada teks percakapan berikut. Ada sebuah percakapan antara Pak Guru, Dedi, dan Komang. Pak Guru, ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dedi, apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Pak Guru, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik. Komang, mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Pak Guru, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Dedi, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Komang, iya, aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, itu dia contoh teks percakapan. Dari teks percakapan tersebut, kita dapat menemukan informasi-informasi penting yang ada pada teks percakapan. Kita lihat pada kosakata sulit yang ada pada teks percakapan di samping ini, yaitu ada kosakata sulit seperti sampah organik, sampah anorganik, dan daur ulang. Nah, masing-masing kosakata memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya, sampah organik. Sampah organik itu merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian, sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari benda tak hidup. Dan daur ulang. Daur ulang merupakan pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Itu dia anak-anak arti dari kosakata yang sulit yang ada pada teks percakapan. Kemudian kita mengingat lagi yuk membuat laporan sederhana yang sudah pernah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Nah anak-anak, laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar atau mengamati keadaan sekitar secara langsung. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan gambar atau lingkungan. Kemudian buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang kamu amati. Pada gambar yang ada di samping ini sudah terlihat ada gambar
sedang memberi makan kucing. Kemudian gambar yang kedua ada yang sedang menyirami tanaman. Nah, gambar-gambar tersebut apakah berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tersebut dapat kalian cari tahu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa kita jadikan informasi penting dalam membuat sebuah laporan. Contoh teks laporan yang kita buat berdasarkan gambar yang ada di samping, seperti kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita juga sehat. Dari tumbuhan, kita akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. Suara dari hewan-hewan di sekitar juga dapat membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita pelihara. Oleh sebab itu, hewan dan tumbuhan perlu kita rawat. Kita dapat merawat hewan dengan memberi makan dan menjaga kebersihan kandang. Kita dapat merawat tumbuhan dengan cara memberi pupuk dan menyiram secara teratur. Itu dia contoh laporan yang dibuat berdasarkan gambar yang telah disediakan anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar pada muatan PKN. Pada pembelajaran PKN yang pertama kita akan belajar tentang kerjasama ketika bermain. Kalian bisa lihat kan anak-anak gambar yang sudah disediakan? Nah, gambar tersebut merupakan sebuah contoh kerjasama ketika kita bermain. Di situ ada gambar Dedi. Dedi dan teman-teman mengikuti lomba tarik tambang. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Mereka bekerja sama dengan baik. Dedi memberikan aba-aba sehingga teman yang lain kompak menarik tambang. Kelompok Dedi berhasil memenangkan lomba tarik tambang loh. Bekerja sama itu merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap seperti yang pertama, mau berjuang untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama. Dan yang keempat, tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, anak-anak, jika kita memiliki sikap-sikap berikut, kita akan bisa mewujudkan persatuan. Kita bisa mencontoh dari Dedi dan teman-temannya ya anak-anak. Nah, selain kebersamaan dalam kegiatan permainan, kegiatan yang mencerminkan kebersamaan itu juga ada di lingkungan masyarakat, seperti gambar di samping ini. Anak-anak, jalan adalah tempat umum yang digunakan bersama. Jalan di lingkungan rumah Komang ada yang rusak. Warga sekitar pun segera melakukan kerja bakti. Mereka bersama-sama memperbaiki jalan yang rusak. Warga di lingkungan rumah Komang menunjukkan kebersamaan. Seperti contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat atau di lingkungan rumah Komang berikut ini. Yang pertama ada kegiatan melakukan musyawarah warga. Kemudian yang kedua, mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan. Kemudian yang ketiga dengan melakukan ronda malam. Anak-anak, pada lingkungan rumah Komang, mereka memiliki sikap-sikap loh seperti berikut ini. Yang pertama, mau saling menolong. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dengan saling menghormati dan menghargai. Anak-anak, kita bisa belajar dari warga yang ada pada lingkungan rumah Komang ya. Ketika kita berada di dalam masyarakat, kita harus memiliki sikap-sikap yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, tentunya dalam kebersamaan dimanapun ada sebuah keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman, kita harus menjaga kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Kebersamaan itu dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Di sini ada manfaat kebersamaan dengan teman loh anak-anak. Yang pertama, kita dapat memiliki banyak teman.
Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman. Yang ketiga, kegiatan akan lebih menyenangkan. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Yang kelima, dapat berbagi cerita dengan teman. Yang keenam, pekerjaan yang dilakukan bersama teman terasa lebih ringan. Dan yang ketujuh, meningkatkan keakraban antar teman. Jadi ada banyak sekali ya manfaatnya. Tentu saja itu memberikan manfaat untuk kita dan untuk teman-teman yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa persatuan tersebut dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Kita bisa mengambil pelajaran dari sikap-sikap yang Ustazah tadi sudah jelaskan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan serta mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.